Jeff. Kita percaya Tuhan turut bekerja dalam setiap kehidupan kita sampai detik hari ini. Kita mau bersama-sama beribadah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, buat anugerahmu, buat kesempatan yang selalu Engkau beri kepada setiap kami Tuhan. Apapun keadaan kami percaya Engkaulah sumber sukacita kami, Engkau sumber kekuatan kami, Engkaulah Yesus yang menyediakan segala pengharapan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan, Engkau berkati ibadah pagi hari ini dari awal sampai akhirnya. Biarlah Engkau sendiri yang bertata atas setiap pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus, cuma Tuhan yang percaya, katakan amin. Terkadang Tuhan, kami tahu hari-hari kami tidak mudah. Perjalanan hidup kami tidak begitu mudah Tuhan. Tapi kami percaya Kau Allah yang selalu menuntun kami. Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan. Kami tahu Kau setia Tuhan. Hari ini sampai selama-lamanya. Kami percaya Kau yang memberikan pertolongan kepada setiap kami. Pagi hari ini jiwa kami boleh bermegah karena Engkau Yesus. Karena Engkau ada dalam hidup kami. Ampuni setiap kami Tuhan. Ampuni setiap kami. Jika pagi hari ini terselip banyak dosa dalam hidup kami, teduhkan setiap hati kami Bapa. Lembutkan setiap hati kami.
Kami mau belajar Tuhan. Kami mau belajar setia. Kami mau belajar taat Tuhan. Sekalipun daging kami berontak, tapi kami percaya Engkau Allah yang memampukan setiap kami. Terima kasih Yesus. Kami percaya Tuhan, Engkau mampu mengerjakan yang tidak bisa kami kerjakan. Haleluya. Haleluya. Engkaulah penolong kami. Engkau kekuatan kami. Engkau sukacita kami. Sekalipun pahit keadaan kami Tuhan, sekalipun penuh tantangan keadaan kami, Engkau Allah yang memberikan kemenangan buat setiap kami. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Setiap untaian kata doa dari setiap kami pagi hari ini tidak bisa satu persatu kami naikkan untuk Engkau Tuhan. Engkau menilik setiap hati kami. Engkau melihat setiap hati kami. Apa yang menjadi kerinduan kami pagi hari ini, Kau sendiri yang akan mewujudkannya Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih. Terima kasih untuk keteduhan yang selalu Kau hadirkan buat kami Tuhan. Haleluya. Haleluya, kami mau lebih lagi tenggelam dalam hadirat-Mu pagi hari ini. Menikmati segala cinta kasih-Mu Tuhan. Lebih dan lebih lagi dalam hidup kami.
kehadiran-Mu, Your presence, Thy presence. Kehadiran-Mu itulah yang kami perlu. Karena ibadah-ibadah tanpa hadirat dari Roh-Mu akan sia-sia. Kami perlu Roh-Mu, kami perlu hadirat-Mu, kami perlu pribadi-Mu sendiri Tuhan yang melawat kami. Engkau Bapa kami Tuhan. Kami adalah anak-anak-Mu yang Engkau cintai, Engkau kasihi, Engkau rawat, Engkau gembalakan, Engkau didik begitu rupa. Dan didikan-Mu tidak selalu manis bagi kami, tetapi beberapa di antara didikan-Mu menyakiti anak-anak-Mu, bukan karena Engkau benci kepada anak-anak-Mu, tetapi justru karena Engkau sayang kepada kami, mengasihi kami, sehingga kami disakiti, supaya kami tidak binasa. Nyatakan firman-Mu ya Bapa kepada kami. Anak-anak-Mu siap untuk mendengarkan. Seluruh persoalan hati kami ditaruh di bawah kaki-Mu, dan tidak lebih penting daripada hadirat-Mu sendiri. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu yang terlebih penting daripada segala kesusahan dan kesukaran kami. Pakai mulut lidah hamba-Mu yang kecil tidak ada apa-apanya di hadapan-Mu untuk menyampaikan kebenaran dari isi hati Bapa. Seluruh ruangan hati kami diperciki dengan darah Tuhan Yesus, dan kami siap mendengar di dalam nama Juru Selamat kami, nama yang kudus Tuhan Yesus Kristus. Kami siap untuk menerima firman-Mu. Haleluya, amin. Bapak yang dikasihi oleh Tuhan, shalom, selamat pagi, selamat berjumpa dalam ibadah tanggal 10 Oktober 2021, tahun yang luar biasa ini. Tuhan belum selesai beracara, berperkara dengan kita sekalian saudara, maka muncul satu tema yang diberikan kepada hamba Tuhan dan harus taat disampaikan, diteruskan kepada saudara-saudara sekalian, yaitu tema kesakitan dan kebenaran. Apa saudara? Kesakitan dan kebenaran. Siap saudara untuk tema ini, karena ini untuk kita sekalian, didasarkan dari Ibrani pasal yang ke-12 ayat 4 sampai dengan 11, dan tiap bagian dalam ayat-ayat ini kita akan lihat bersama-sama dengan seksama. Siap saudara, karena ini untuk hati kita, untuk seluruh jiwa kita. Ibrani pasal 12 mulai dari ayat yang ke-4. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Pernah darah saudara tercurah oleh karena melawan dosa? Saudara pernah? Ya, sampai darah tumpah karena dosa pernah terjadi saudara. Itu Ibrani 12 ayat yang ke-4. Saya baca lagi. Dalam pergumulan, nanti dulu, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Jadi darahnya masih terpelihara di dalam tubuh. Itu artinya bahwa dibedakan antara orang-orang yang pada saat ini adalah kita dengan golongan anak-anak Tuhan yang lain yang VIP, very important person, orang yang amat sangat penting. Karena orang-orang yang amat sangat penting itu terpilih, the chosen, terpilih di antara orang-orang Kristen yang lain, sehingga kemudian menjadi martir, yaitu mati, meninggal dunia oleh karena dibunuh sehubungan dengan kesetiaannya kepada Tuhan Yesus. Dan beberapa di antara mereka sudah mendahului kita karena tekun, rajin menginjil, memberitakan tentang nama Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Akibatnya mereka dibunuh menjadi martir. Martir adalah orang-orang yang dihukum mati, dibunuh bukan karena berbuat jahat, bukan, tetapi karena setia mengikut Tuhan Yesus. Dan bahkan beberapa di antaranya karena bersaksi, memberitakan Injil dan memelihara iman sampai kepada kesudahannya. Dan
keseluruhan dari 12 murid Tuhan Yesus adalah martir. Beberapa dicatat di dalam cerita tradisi itu tidak ada dalam buku-buku, tetapi disampaikan lisan dari mulut ke mulut. Misalnya martir Rasul Kefas yang namanya adalah Simon Petrus atau Kefas. Caranya meninggal tidak dicatat dalam Alkitab, tetapi dari cerita lisan beliau ketika ditangkap oleh karena menginjil, saudara, kemudian mau disalibkan dan merasa bahwa terlalu mulia salib itu. Kalau kedua tangan dipaku di atas, kemudian kaki harus dipaku seperti Tuhanku juru selamatku, tempat itu terlalu mulia. Saya tidak layak menempati tempat yang terlalu mulia, saya lebih hina. Jadi malah minta plus yang lebih sadis kepada Al-Goju, sangat berani. Jangan saya disalibkan dalam posisi tangan di atas, kaki di bawah. Tubuh saya harus dibalik karena saya lebih hina daripada Tuhan Yesus. Sehingga kemudian Al-Gojunya mungkin sungkan dan seterusnya, tetapi menuruti begitu saja, tangannya di bawah, kaki di atas. Saudara bisa dibayangkan sesadis apa sehingga darah itu ditarik ke bawah oleh kekuatan gravity, ya, daya tarik bumi, dan ngumpul semua di kepala. Saudara bisa bayangkan, meskipun tidak diceritakan, kalau darah mengumpul di kepala sampai berjam-jam, pasti pembuluh darah pecah di hidung, di telinga. Saudara, beliau meninggal dalam keadaan sebagai martir, tetapi tersedia mahkota yang menunggu di dalam kerajaan Tuhan. Karena Tuhan Yesus juga meninggal oleh karena kesucian, kebenaran, kemuliaan, maka pengikutnya juga seperti itu. Dia jadi martir. Yakobus meninggal karena pedang. Thomas, salah satu muridnya yang disebut sebagai Didimus, juga meninggal di India karena Injil harus diberitakan lewat Thomas, tetapi dia ditombak. Begitu juga dengan Rasul Yohanes, murid yang sangat dikasihi. Dia harus digodok atau direbus masuk ke dalam kuali panas, air panas, dan meninggal seperti itu sesudah dibuang, diasingkan ke pulau Patmos. Martir, bercucuran darahnya karena memelihara kesucian, karena kesetiaan kepada Tuhan Yesus, dan karena menginjil. Sedangkan ada golongan-golongan yang memang Tuhan tidak kehendaki, oh kamu bukan martir, tapi cara meninggalmu meninggal tua, karena mesinnya ini dalam tanda petik sudah mulai melemah, ya, meninggal secara alami dan seterusnya. Karena menjadi martir itu pilihan, tidak sembarang orang Tuhan pilih, karena dengan kecakapan khusus, karunia khusus. Nah, yang ayat 4 ini, saudara, ini untuk yang bukan martir. Kalau saudara mungkin merasa bahwa saya agaknya di golongan itu, ya, dalam pergumulan melawan dosa kamu belum sampai atau tidak sampai mencucurkan darah. Jadi ada hal yang harus dilawan di dalam kehidupan ini, yaitu dosa. Dan anak-anak Tuhan sesudah ditebus, dibasuh begitu rupa dengan harga yang mahal oleh nyawa Tuhan Yesus, dan kemudian dididik, dibentuk oleh Roh Kudus setiap hari, saudara, itu melawan dosa. Sehingga tabiat-tabiat kedagingan yang muncul di dalam keduniawian kita ini berjuang melawan tabiat rohani kita. Ada yang kemudian melawannya dengan puasa, ada yang melawannya dengan berdoa sungguh-sungguh, membaca firman, dan menjauhi lingkungan teman-teman yang selalu memberi pengaruh buruk, dijauhi semua, cari saudara-saudara yang baru. Semua itu dalam rangka apa? Melawan dosa, tetapi tidak sampai mencucurkan darah. Ini adalah gelanggang peperangan, yaitu bumi atau dunia ini, di mana orang benar, yaitu orang yang dibenarkan dari semula penuh dengan kesalahan, dibasuh, dididik oleh Roh Kudus, tetapi melawan pencobaan, penggodaan dari si jahat. Kita mungkin bukan golongan martir, tetapi direpotkan oleh sesuatu kewajiban yang memang harus suka tidak suka, yaitu melawan
dosa, melawan penggodaan-penggodaan yang muncul dari dalam diri kita sendiri atau melalui penggodaan oleh orang lain yang mengajak kita untuk berbuat jahat. Saudara, nah sadari ini peringatan dalam Ibrani 12 ayat keempat, ayat yang berikutnya, ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Lihat saudara, di mana lebih akrab Tuhan menyapa kita, bukan memberi kewajiban yang kemudian dibebankan. Ini kewajiban kamu perang melawan dosa. Bukan begitu saja saudara, tetapi dalam perjuangan ini yang belum selesai, Tuhan mengingatkan ada relasi kekeluargaan. Beliau jadi bapak, kemudian kita yang disuruh perang melawan dosa ini adalah anak-anak. Supaya dengan demikian kita tidak frustrasi, tetapi merasakan dan sadar bahwa aku kan punya Bapa yang mengutus saya, bukan pemerintah sembarang pemerintah. Aku cuma sekedar rakyat pemerintah. Apa hafal dengan nama-namanya? Tidak, tetapi saudara, Bapa mengutus anak-anak. Satu kehormatan di mana Tuhan Yesus disebut anak Allah, anak Bapa di surga, dan saudara dan saya juga disebut huios, anak. Padahal Tuhan Yesus sang penebus kita juga adalah anak tunggal Bapa, tapi kita juga dijadikan anak-anak dari Bapa. Luar biasa. Jadi satu kehormatan, sehingga dalam perjuangan kita saudara di muka bumi ini untuk menolak, untuk berkata no way, untuk menjauhi teman-teman lama yang ngajak-ngajak rusak, saudara, melawan dosa atau melawan penggodaan-penggodaan yang ada di dalam ini. Peperangan ini adalah peperangan yang disertai oleh Bapa. Kalau sudah seperti itu saudara, kita merasa lebih percaya diri, karena yang mengutus adalah kepala keluarga kita sendiri, bukan yang tidak mengenal kita, bukan yang berjarak, tetapi dalam ruang lingkup keluarga. Mana ada bapak rela kalau anaknya itu kerepotan dan luka-luka ketika melawan dosa, jatuh bangun, masa bapak tega? Nah disitulah Tuhan minta saudara dan saya berpikir bahwa aku yang mengutus kamu perang adalah kepala keluargamu, ayahmu, sehingga tidak mungkin beliau tinggalkan kita saudara begitu saja ketika peperangan itu sudah mulai berat. Betul, maka ada kata-kata dalam bahasa Jawa yang bagus, yaitu anak polah bopok ke pradah. Pernah dengar itu? Anak pola bopok ke pradah. Artinya apa? Segala kerepotan yang terjadi pada anak, ayah itu tidak mungkin tinggal diam saudara. Ayah duniawi saja tidak meninggalkan anak-anaknya ketika diutus untuk menempuh sesuatu tugas, suatu misi, suatu perjuangan. Ayah yang baik selalu mengamati sampai di mana repotnya, sampai di mana kesukarannya apa anak. Ya, meskipun mungkin secara diam-diam. Saya ingat ketika anak saya lulus SMA itu dia pamit malam-malam, wah mau latihan kerja. Latihan kerja, saya pikir langsung harus berpikir cepat. Oh iya, berarti dia mau menerima gemblengan. Di mana? Lalu dia menyebut satu alamat. Oke, ya. Terus dia berangkat, tapi kok sampai jam 12 malam belum pulang. Terus ditelepon mamahnya tidak jam, mulai ada perasaan khawatir pada ayah ibunya, ya. Jam 1 malam belum pulang. Ditelepon lagi oleh kami, tidak ada jawaban, handphonenya mati. Nah ini tadi saudara yang namanya anak polah bopok ke pradah. Bapaknya tidak bisa tinggal diam, mulai jam sampai ke 1:30 malam. Jangan-jangan. Nah kemudian saya secara diam-diam menuju tempat alamat dia pamit latihan kerja itu, tanya satpamnya, terus dia lihat daftar begitu, tidak ada tuh Pak yang namanya ini. Aduh ya, coba diteleponkan lagi ke dapur, bagian dapur, satpam telepon lagi, tidak ada. Wah ya, stres bukan? Ini namanya anak pola bopok ke pradah mulai keluar. Apa betul masuk ke sini? Terus dia telepon lagi dari dapur, jawaban, oh ada lah
daftarnya bapak yang ndak beres, saya bilang gitu. Wong ada anak saya, nggih nyuwun pangapunten. Berarti harus ditambahkan di situ. Ada toh? Ada. Kenapa saya telepon ndak bisa ya Pak? Oh memang ndak boleh. Ya, semua handphone harus dimatikan, pakai seragam. Nah saudara, jam 2 baru dia keluar. Terus kami tanya kenapa toh nak? Ya kok ndak bisa dihubungin, ndak boleh. Ya, itu saja bukan untuk terima gaji, tapi harus satu latihan di mana ada hubungannya dengan dapur dari satu hotel, saudara. Hotelnya anaknya Pak Arto itu yang ada di jurusan mau ke ya sana itu, saudara. Itu saja cuma latihan. Bapak ini, saudara, punya perhatian, apalagi Bapak surgawi, saudara, dilatih. Begitu rupa bumi ini adalah tempat training di mana ada banyak musuh. Tidak semuanya engkau jumpai manis, tetapi ada banyak hal yang bisa mencelakakan saudara dan keluarga, dan kita disuruh berperang untuk melawan semuanya itu. Dan Tuhan bukan sekedar pengutus, tetapi dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu, ayat yang kelima, seperti kepada anak-anak, hai anakku, ayat yang kelima, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan anggap enteng. Itu nganggap enteng didikan Tuhan itu ekstrim kiri. Ini istilah saya. Ekstrim artinya keterlaluan. Ekstrim kiri apa? Menganggap enteng. Artinya apa? Meremehkan. Tuhan mendidik atau enggak, saya enggak peduli. Itu namanya meremehkan. Atau sudah diceples sama Tuhan, ya enggak kapok-kapok, menganggap enteng, ekstrim kiri. Di sini diperingatkan jangan anggap enteng didikan Tuhan. Kalau nganggap enteng berkali-kali ditegur, tetapi terus saja tidak mau memperbaiki jalan hidupnya. Ini ekstrim kiri. Diperingatkan, hai anak-anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Sudah berkali-kali ngalami apa di jalan yang tidak baik, saudara, sehingga kemudian harus berurusan dengan hukum dan seterusnya. Tidak hanya 1-2 kali, berkali-kali, kok yang tidak sadar ya bahwa Tuhan menegur. Nah ini keterlaluan nganggap enteng teguran Tuhan. Tapi juga ada ekstrim yang sebelah sini ya. Dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya. Jadi ekstrim keterlaluan yang sebelah sini apa? Menyepelekan didikan Tuhan, teguran Tuhan. Tapi juga ada yang terlalu perasaan sehingga ditegur sedikit sama Tuhan saja sudah frustrasi. Yang ekstrim lagi marah sama Tuhan, mau aku ikut Tuhan. Seringkali dididik, diperingatkan, ya lalu marah, seringkali frustrasi, tidak mau bangkit lagi. Ada yang keterlaluan, saya capek dengan kehidupan ini, ya lalu terpikir mulai mau gimana kalau mau mengakhiri hidup. Nah ini orang frustrasian begini, ini juga jelek, tidak ada yang baik. Maka di situ diperingatkan kita melawan pencobaan, penggodaan, saudara. Dan kalau salah langkah, kemudian Tuhan tegur, ada banyak teguran mendidik kita. Dan sang Bapa yang mendidik itu kemudian memperingatkan di sini, awas, jangan keterlaluan engkau cuekan, tidak pedulian dengan didikanku, tapi juga jangan terlalu frustrasian. Nah, di sini saudara ya, jangan anggap enteng didikan Tuhan, tetapi juga jangan putus asa. Ayo terus jalan lagi. Ya. Kalau ada hal-hal yang berat melukai saudara dan seterusnya oleh karena kehidupan yang berat ini, ayo bangkit lagi. Bapak mau untuk apa saudara? Anak ke Pradah, anak polah bopok ke Pradah. Berat Tuhan, capek dengan kehidupan seperti ini. Ayo bangun, ya. Maka ketika kita mengulurkan tangan, dia juga kemudian menyambut tangan kita. Ayo bangun, tuntun. Ya, saudara, ayat yang berikutnya, ayat yang ke-6. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Menyesah itu apa? Mencambuki. Maka daripada itu saya kemudian melihat di ayat ke-6 teks aslinya, yaitu saudara, karena Tuhan menghajar, itu memukuli saudara.
Kemudian masih ditambah lagi mencambuki, memukuli atau menghajar, diceples, dicubit saudara, tetapi juga mencambuk. Siapa? Yang diakui sebagai anak. Gimana? Ya, ini bukan salah terjemahan, memang bunyinya begitu, terjemahannya dalam bahasa Indonesia sudah betul. Kalau orang curiga kemudian masa sih Tuhan kok sekejam itu? Saudara masih mau ikut Tuhan, saudara? Masih mau ikut Bapak kita? Karena ini prosedurnya seperti itu, protokolnya seperti itu, saudara. Siapa diakui sebagai anak, dihajar, disesah. Jangan putus asa, tapi juga jangan menyepelekan. Kalau sudah umur tertentu mengalami opnam, normal enggak, saudara? Opnam 1, 2, 3 kali ya masih wajar. Tapi kalau opnam sampai 10 kali lebih, maka orang harus berpikir, saya ini ada apa ya? Kenapa keluar masuk rumah sakit? Sehingga kemudian apa, saudara? Melihat jangan-jangan Tuhan menegur saya lewat itu. Senggolan di jalan lalu jadi urusan, masuk ke kepolisian dan sebagainya, 1, 2 kali mungkin bisa terjadi. Tapi kalau 10 kali lebih nubruk orang dan 3 diantaranya yang ditubruk sampai meninggal, gimana coba? Ingat, Tuhan menegur, jangan disepelekan, tapi juga jangan frustrasi. Bisa teguran itu melalui sakit penyakit, bisa teguran itu melalui halangan di jalan, bisa melalui pekerjaan ada trouble. Ya, orang mengalami trouble dan seterusnya. Di dalam pendidikan, di dalam segala macam hal, Tuhan bisa pakai itu untuk menghajar, mencambuk. Siapa? Anak, saudara. Berarti kalau bukan anak tidak perlu apa? Dicambuk, dihajar, justru di situ. Ini terus terang makanan keras dari firman Tuhan. Jadi jangan hanya selalu hafalannya itu ayat-ayat yang manis terus dari sejak kecil sampai tua, tetapi hafalannya sampai putih rambutmu Tuhan menggendong kamu. Enak ya digendong Tuhan. Jadi kalau saya capek dalam kehidupan digendong terus hafalannya itu saja, kita tidak bisa bertumbuh, saudara. Maka lihat ini ayat yang berikutnya, ayat yang ke-7. Jika kamu harus menanggung hajaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jawabnya apa? Di mana ada anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Jawabannya adalah tidak ada. Ini ayah yang betul, ya. Meskipun itu tidak mengharapkan menyakiti, tetapi paling tidak ceples, ya saudara, memukul bokong dan sebagainya yang tidak berbahaya. Tuhan juga berhak seperti itu, bukan memusuhi anak-anaknya, tetapi mencegah anak-anak ini kalah oleh musuh, namanya apa? Dosa. Kalah anak itu oleh musuh yang namanya dosa. Itu yang Tuhan cegah. Maka disamblek, disabet, diseblak, saudara? Dicambuk. Masih mau ikut Tuhan? Masih mau ikut Tuhan, saudara? Ya. Ada orang yang kemudian enggak aja, ya kemudian keluar. Saudara, tapi ada orang yang saya mau terus karena saya mau bertumbuh. Justru engkau mengasihi saya, terus lakukan karena engkau mengasihi saya. Buktinya adalah seperti itu. Itu orang yang mulai dewasa, mentalnya dewasa dan mau untuk bertumbuh. Terus lagi ayat yang berikutnya, ayat 8. Tetapi jikalau kamu tidak pernah diajar, padahal seharusnya diderita setiap orang, maka kamu bukan anak tetapi kasar, saudara, anak-anak haram. Ya, bukan anaknya tetapi anak haram. Kalau tidak pernah diajar, rusak-rusakan biar. Nah ini firman Tuhan sampai menyebut seperti itu. Terus lagi ayat yang berikutnya, saudara, ayat 9. Selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, itu bahasa Indonesia yang sudah diperhalus, tetapi di teks aslinya ada kata sarx, S-A-R-X, yaitu daging.
Selanjutnya dari ayah daging kita, terus diperhalus, eufemisme bahasa yang diperhalus, yaitu selanjutnya dari ayah kita yang sebenarnya, tapi teks aslinya selanjutnya dari ayah daging kita, ya. Kita beroleh jaran, pernah dijewer bapak saudara, ya, karena nakal, dan mereka kita hormati. Kalau begitu bukankah kita harus lebih taat kepada, nah ini Bapa roh, Bapa segala roh. Ada Bapak daging, ada Bapak rohani. Orang butuh yang mana, saudara? Orang sehat kalau mau sehat butuh dua, ya, kita butuh kehadiran dua Bapak. Maka kalau saudara menjadi Kristen bertahun-tahun sampai puluhan tahun tumbuh, harus ada kesadaran bagaimana aku bisa bertumbuh, yaitu ada relasi hati Bapa yang kita terima. Abba love, yang Abba itu Bapak dalam bahasa Aram, Abba yaitu ayah yang akrab. Berapa orang, berapa Abba love? Kita harus menjawab dari dua, ya. Siapa ayahmu yang engkau butuhkan? Ayah daging, ayah rohani, ya. Ayah yang sarks, tetapi juga ayah, terlebih lagi ayah roh, Bapa surgawi. Kita butuh dua-duanya, saudara. Dan itu memang sudah desain, sudah dirancang bangun begitu. Kalau salah satu dihilangkan, rusak, binasa. Maka daripada itu dibutuhkan dua-duanya. Ya, saya bertemu dengan ayah kandung saya atau ayah secara daging ya cuma singkat sampai usia 13 tahun, lalu beliau diambil oleh Tuhan karena Tuhan merasa cukup untuk anak yang satu dengan yang lain itu relatif. Baiklah, itu keputusan Tuhan. Umur 13 tahun kok masih remaja kelas 1 SMP kok beliau sudah diambil. Ya sudah, kalau keputusan Tuhan itu meskipun itu melalui pergumulan dan krisis yang panjang, tapi itu keputusan Tuhan dan Tuhan merasa sudah cukup ayahmu secara daging. Sekarang aku yang beracara sebagai bapakmu, ayah rohani. Saudara butuh dua-duanya, ya. Ayah duniawi, ayah daging cuma singkat, kemampuannya mendidik, memberi contoh teladan juga terbatas. Ampuni mereka, seperti kita anak juga banyak kelemahannya. Maka jangan suka untuk membenci ayah daging kita karena mereka serba terbatas, saudara. Lihat ayat yang ke-10 bunyinya, ya, sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek. Saya tadi menyebutkan betul, umur 13 beliau sudah harus pergi mendidik kita, mendidikku dalam waktu yang pendek. Saudara ketemu dengan ayah kandung saudara berapa tahun, ya, berapa tahun. Istri mau cerita ya agak sukar, saudara. Tidak ketemu sama sekali, saudara. Tapi Tuhan itu adil. Sehingga cari foto juga sukar. Sehingga cuma katanya ayahmu begini tinggi besar, orangnya putih, ada tembongnya sedikit, ya. Direktur pabrik gula di mana di Jawa Timur begitu. Mana fotonya? Tidak bisa menemukan, hanya cerita orang. Tapi Tuhan adil, butuh ayah daging, lalu diberilah ayah sambungan karena ibunya menikah lagi. Dan begitu baik ayah sambungan, begitu dengan segala hormat dan segala keterbatasannya ada, itu pun terbatas. Dan kemudian cukupkah? Tidak cukup. Tuhan mengirim ayah pengganti yang lain lagi, yaitu kakeknya, ya. Karena di dalam akte waktu sekolah masih kecil diaku ini anakku, padahal aslinya cucunya, saudara. Beliau juga sangat sayang, baru ayah daging sangat sayang kepada cucunya. Saking sayangnya itu emosional. Jadi kalau cucunya ini nangis itu, mana eluhmu, jadi air matamu diambil lalu pakai cuci muka, saudara, karena emosional, ya. Jadi susahmu ya susahku, seperti itu. Beliau bekerja sebagai seorang sais, jadi di rumah ada beberapa kuda, saudara, ya. Maka kalau saudara lihat di Facebook saya itu menulis review sedikit mengenai kakek yang adalah seorang sais yang bergaul dengan kuda tapi juga sayang kepada cucunya.
tapi saya tulis dengan menggunakan bahasa Jawa, hanya beberapa orang yang mempelajari itu yang mengerti. Jadi Tuhan kirimkan kakek jadi ayah daging, Tuhan kirimkan ayah sambungan buat istri, dan mereka terbatas karena sakit lalu meninggal. Begitu meninggal tidak ada ayah daging, Tuhan kasih lihat secara menyolok, ini aku bapakmu ya, yang mendidik dan mengutus engkau untuk melawan dosa, dan ketika engkau nakal, engkau juga saya jewer. Begitu saudara, sehingga segala macam liku-liku yang terjadi pada istri saya juga tidak lepas dari yang namanya cubitan ketika dia nakal sampai dengan dewasa. Begitu juga saudara dan saya, mereka mendidik para ayah itu dalam waktu yang terbatas, kemampuan terbatas, kecakapan terbatas. Tapi Bapak surgawi tidak terbatas, kita butuh dua-duanya. Dan kemudian kita dengan segala hormat berdoa, Bapa kami yang ada di surga ya. Ketika saudara terus rutin terlatih itu, tidak lagi lihat teks, saudara hafalan saja tanpa baca sudah bisa mengucapkan doa Bapa kami. Jangan ada jemaat IFDF yang tidak hafal doa Bapak kami yang di surga, terus bingung cari Alkitabnya disimpan di tempat yang tidak biasa, bingung, terus ada tamu sudah lupa, besok gitu lagi doa Bapak kami. Lo kok tidak ngerti itu hubungan sama Bapak kita loh saudara, Bapak rohani. Para bapak daging mendidik kita dalam waktu yang pendek, singkat. Ampuni mereka, dan Tuhan sudah tetapkan memang harus singkat karena harus lebih lama dan kekal. Saudara dan saya bergaul dengan ayah surgawi yang bukan hanya mendidik kita di bumi, tapi dia sudah menunggu juga di rumah Bapa di surga. Kalau nanti kelak sudah waktunya kita dipanggil, kita bertemu dengan beliau, saudara, jalannya adalah, jembatannya adalah, kuncinya adalah Tuhan Yesus. Itulah saudara ya, dia menghajar kita untuk kebaikan kita. Jadi kalau kita ditegur dengan sakit penyakit, jangan putus asa, tapi juga jangan sepelekan. Ini pesan Tuhan di Minggu tanggal 10 Oktober di tahun 2021 yang luar biasa ini, di mana saudara-saudara kita yang kita kasih sudah mendahului kita banyak sekali dalam skala yang besar, masif. Tapi kita jadi penyintas, survivors, orang-orang yang dibiarkan hidup, diberi umur panjang karena belum selesai, diutus perang ya oleh Bapak itu untuk kebaikan kita. Dia menghajar kita supaya kita apa? Beroleh bagian dalam kekudusannya. Kalau Bapak duniawi kita gimana? Kamu berjuang, saya latih, tidak boleh bolos sekolah, diceples kalau bolos, supaya apa? Supaya jadi wong, ya betul? Ya, supaya jadi wong. Jangan jadi pengemis, jangan jadi gelandangan. Kalau bisa punya titel sekolah yang baik, punya kerjaan yang baik, jadi orang yang terhormat, ya itu didikan dari ayah duniawi. Tapi harus dilengkapi dengan apa? Ayah surgawi menghajar kita untuk kebaikan kita supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya, satu kemuliaan yang kekal, satu status yang lebih daripada titel-titel sarjana hukum, sarjana pendidikan, dokter dan seterusnya. Semua itu baik, titel-titel, bisa sekolah, bisa jadi uang, itu baik. Tetapi saudara, Tuhan menghendaki ada yang lebih mulia dari itu, masuk ke dalam kekudusannya yang kekal. Terus ayat yang ke-11, memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita. Waktu saudara dan saya disabeti, saudara disebelah, tidak enak, tetapi mendatangkan apa? Duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan apa? Buah kebenaran, sehingga kita tidak akan marah sama Tuhan. Memang beberapa di antara yang lain ada yang ditegur keras sekali, orang yang sangat dikasihi dan belum berumur dewasa sudah harus ikut Tuhan. Memang tidak semua karena Tuhan mencambuk, tapi juga bisa karena hal yang lain, karena penderitaan itu tidak semuanya cambukan Tuhan. Ada pula yang karena menjadi martir juga ada, saudara. Tetapi yang ini khusus mengenai ini,
menghasilkan buah ketika dihajar. Saudara, kalau di Purwodadi Grobogan tidak terlalu jelas, tidak banyak yang namanya binatang monyet ekor panjang dengan wajah kecil mungil sebesar kucing. Tapi kalau yang pernah ke Lampung, ya yang pernah mengembara keluar Jawa dekat hutan, bukan hanya ada gajah, sungai ada buayanya sehingga orang mandi diterkam, tapi juga ada kera. Nah, saya ingat ada gambar kera yang bengkak pergelangan tangannya. Wah, ini siapa yang menyakiti? Ketika dibaca artikelnya, pergelangan tangan si monyet kecil, saudara, bukan karena binatang buas, bukan karena musuh dari si monyet, tapi justru karena dipukul sampai bengkak oleh pemiliknya sendiri. Kenapa? Loh, kok pemiliknya kok tega? Nanti dulu toh, dibaca dulu, lalu dibaca sampai ke bawah. Oh, ternyata tangan bengkak ini untuk menyelamatkan keseluruhan dari si monyet. Karena dia lepas dari rumah, saudara, nakal mau menjelajah, lalu ada kaleng, ada lubangnya kalengnya, dan kaleng itu lubangnya adalah lancip-lancip, tangannya masuk, dalamnya ada kacang. Karena kera suka kacang, tangannya masuk, padahal itu jebakan kera, it's a trap, ya. Namanya saja jebakan kera, sehingga dalamnya memang dipasangi kacang. Begitu kacang digenggam, cek, ya, maka ini menjadi gundukan yang besar. Karena menjadi genggamannya gundukan yang besar, ketika ditarik tidak bisa, ya, terjebak di dalam kaleng, ya. Sehingga kemudian kalau ini si pemilik memperingatkan, lepas, ayo lepas kacangnya, lepas. Tidak mau, dia bersikeras memegangi kacang yang berharga adalah kacang, ditarik-tarik tidak bisa. Padahal sebenarnya gampang, saudara, ya. Karena tidak mau untuk melepaskan kacang, maka ambil tongkat, dipukul, diak, ya. Ini lepas, kan lepas maka tangannya jadi kecil, bisa ditarik. Tangannya bisa ditarik terus digendong pulang. Tapi tangannya bengkak supaya dia jangan diambil orang-orang galak di sekitar pinggiran hutan. Tuhan lebih daripada pemilik kera, dan kita bukan kera, ya. Tuhan punya cara yang lebih baik. Saudara, pagi hari sekitar jam 6:30 ada seseorang, tidak saya sebut namanya, pokoknya jauh, menemui istri dan saya. Kemudian apa yang mengejutkan kami, orang ini berkata, Pak, Bu, saya terus terang, ya. Apa terus terang? Saya ingin, Bu, seseorang, ya. Lalu dia sebut nama, mau untuk jotosi gitu loh. Atau kalau enggak, ya biar dia masuk penjara. Supaya apa? Supaya dia jadi baik, Pak. Oh gitu, ya. Saya ingin ada seseorang mau jotosi atau memenjarakan. Dia menyebut nama, supaya dia jadi baik, ya. Terus kami doakan, saya sama istri tidak langsung berkata bahwa oh ya, kami doakan supaya Tuhan kirim ya orang jotosi dia. Enggak, saudara, ya. Karena caranya Tuhan mendidik, saya tidak tahu untuk orang ini, tapi kami berdoa. Satu pergumulan yang panjang. Inilah satu kenyataan bahwa dunia dengan segala isinya adalah medan peperangan. Dan Tuhan belum selesai beracara dengan kita, kita juga belum selesai untuk terus menjalani kehidupan ini, di mana ada banyak tempaan, gemblengan, pelajaran. Tuhan mendisiplinkan, bukan untuk memusuhi saudara, tetapi dia jadi Bapak, anak polah bopok ke pradah. Tuhan mengasihi kita, saudara. Mari kita masuk dalam hadirat-Nya. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu. Di luar hadirat-Nya tidak ada lagi didikan, yang ada adalah kerusakan dan kebinasaan. Hadirat-Mu, tenggelamku di dalamnya. Hanya di hadirat-Mu Bapa setiap hari, Bapa yang di surga, yang mengasihi kami. Engkau Tuhan yang bijaksana. Inilah anak-anak-Mu yang Kau kasihi, tidak Engkau tinggalkan. Engkau mau supaya kami menjadi perkasa,
menjadi terlatih, dan bukan menjadi anak-anak gampang, anak-anak haram, tapi anak kerajaan, anak kerajaan. Hanya di hadirat-Mu kami bisa menang. Meskipun di rute jalan tertentu dalam kehidupan kami, Engkau berhak memukul kami. Sehingga anak-anak-Mu ada yang beberapa kali harus berbaring di rumah sakit. Tapi anak-anak-Mu tidak boleh putus asa dan tidak boleh meremehkan. Ada yang bermasalah dalam pekerjaan, ada yang bermasalah di jalan raya, ada yang bermasalah dijahati oleh seseorang. Semua koreksi diri, karena Engkau Allah yang bijak. Di hadirat-Mu Engkau memberi kecerahan. Hadirat-Mu, hadirat-Mu, tempat terindah.
Tuhanlah membawa kami ke dalam pencobaan. Lepaskanlah kami dari segala yang jahat. Yang jahat, lepaskanlah kami, anak-anak. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan. Oh, sampai selama-lamanya. Ucapkan syukur dalam bentuk persembahan ini ya Bapa. Bapak kuduskan, Bapak sucikan. Boleh dipakai persembahan ini seberapapun yang ada untuk mendukung pekerjaan pelayanan gereja ini Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus. Lihat jemaat-Mu ini Tuhan. Mereka semua berperang dengan segala pergumulannya masing-masing, dan Engkau tidak membiarkan anak-anak-Mu ini. Maka si jahat senantiasa mengincar, mengusahakan mau menjebak, mencegat dengan segala macam tipu daya yang jahat, rancangan-rancangan jahat. Tetapi Engkau Bapa tidak membiarkan. Lihat anak-anak-Mu ini Tuhan, Kau mengutus malaikat-Mu melindungi mereka, lindungi nyawa mereka, lindungi seluruh keluarga mereka, lindungi seluruh aset bisnis, pekerjaan, pelayanan, pendidikan mereka. Engkau Allah pelindung, Bapa pelindung. Semuanya Tuhan, semuanya ya Bapa, dalam kasih kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau Bapa yang penuh dengan kasih. Saudara, terimalah berkat yang dicurahkan dengan luar biasa dari Allah Bapa kita di surga. Kasih karunia dari Juru Selamat yang sudah memberi nyawanya, Tuhan Yesus Kristus. Penyertaan, terang, sukacita, pengurapan yang baru oleh Roh Kudus hari ini sampai Tuhan datangnya kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya dalam nama Tuhan Yesus.
kuasa. Masa Tuhan